Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Jero Balian Hilar. Tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Belakangan ini banyak sekali WA dan Messenger yang masuk kepada saya, yang mana mempertanyakan, Pak Jero, kenapa sih pasramannya harus dibuat di Bali Utara? Karena saya sempat mengatakan bahwa saya membeli lahan di desa saya, di tempat kelahiran saya itu di Desa Sumberkima, yang membuat banyak orang ngechat saya secara pribadi. Katanya, kenapa nggak di sini, kenapa nggak di sini, kenapa nggak di sini. Jadi jujur ya, kalau saya pribadi, saya ingin membuat sesuatu di tengah-tengahnya Bali, dan sesuai dengan energi yang saya dapatkan, saya akan memposisikan diri saya setidaknya di tengah-tengah Bali ya. Entah itu di Klungkung, entah itu di Karangasem agak ke barat, dan mungkin saja di Candi Dase. Tetapi kembali lagi, hidup saya hanyalah menjalani karma, berjalan mengikuti arah mata angin. Manusia boleh berencana, tetaplah Tuhan Sang Maha Penentu segalanya. Jadi Jero Balian Hilar tidak akan pernah kemana-mana. Itu dulu inti pertama. Maksudnya begini, dulu di saat saya masih bekerja di restoran, saya punya pasien dari Australia. Saat itu saya masih melakukan pengobatan gratis. Saat itu Fiona itu menderita depresi dan juga sudah 9 tahun berjalan menggunakan tongkat. Nah, begitu. Nah, saat itu saya bilang, sepertinya saya bisa mengobati Anda. Karena saat saya salaman dengan dia, saya langsung merasakan energi bahwa orang ini menderita depresi. Dan saya cek kakinya, banyak penyumbatan gitu. Akhirnya saya pun melakukan terapi sampai 6 kali. Akhirnya dia sembuh. Nah, di saat itu saya mau dikasih uang, tapi saya tolak. Dia sampai nambahin uang lagi, tetap saya tolak. Terus dia bertanya, kenapa kamu menolak saya kasih uang saat itu ya? Terus saya bilang, karena saya tidak pernah belajar mengobati, dan saya merasa tidak memiliki hak untuk menerima uang dari kamu. Begitu saya bilang. Terus dia jawab, pengobatan kamu terlalu bagus untuk digratiskan. Terus dia tanya kepada saya, apa yang sudah kamu punya sekarang? Saya jawab, saya tidak punya apa-apa. Karena saat itu saya setelah dinolkan yang ke-6 ya, saya tidak punya apa-apa. Rumah tidak punya, mobil tidak punya, bahkan motor pun tidak punya.
Saat itu motor yang saya bawa itu motor dari mertua. Saya tinggal di kos-kosan. Terus dia nanya lagi, cita-cita kamu apa? Saya jawab, cita-cita saya adalah saya ingin membuka pusat pengobatan. Dalam bahasa Inggrisnya healing center gitu. Terus dia ngomong begini, kalau kamu pengobatannya sangat bagus tapi digratiskan, terus kamu ingin punya cita-cita yang mulia, ingin membuka pusat pengobatan, terus kamu dapat uangnya dari mana? Nah, di sanalah saya tidak bisa menjawab. Terus dia bilang, apakah Tuhanmu akan langsung menjatuhkan uang sekoper? Dan dia bilang, Jero, ini uang untuk kamu buat pasraman gitu. Jadi semenjak saat itulah akhirnya saya tidak lagi melakukan pengobatan gratis. Saya mulai membuat poster atau banner dalam bahasa Inggris ya. Healing Massage, Healing Depression, begitu judulnya. Dan saya punya banyak pasien dari Eropa ya. Dari satu pasien dan pasien yang lain saling memberikan informasi, akhirnya saya sibuk mengobati bule. Cuman saat itu saya masih bergelut dengan judi, jujur ya. Jadi saya berapapun uang saya dapat, sekali pengobatan saya dapat 5 juta, ya habis di judi. Bahkan saat corona pun saya sempat kalah 57 juta di saat corona. Jadi perjalanan saya sampai saat ini menuju seperti sekarang ini benar-benar penuh dengan liku-liku. Dan saat itu Fiona ngomong begini saja Jero, saya senang sekali dengan pengobatan yang kamu lakukan ke saya, apalagi sekarang saya sudah lepas tongkat dan juga obat penenang saya sudah saya buang. Saya ingin membantu kamu untuk mewujudkan mimpimu, dia mau begitu. Datanglah ke Australia bersama saya. Saya ada apartemen untuk kamu. Kamu tinggal diam, saya yang akan mencarikan pasien. Karena di Australia banyak orang yang sekiranya butuh kamu, dia bilang gitu. Saya yakin dalam 1 tahun kamu sudah kaya. Terus saya jawab begini, Fiona, uang bukanlah tujuan hidup saya. Coba kamu bayangkan, jika saya pergi ke Australia, benar, saya pasti akan langsung kaya. Tetapi bagaimana nasib saudara-saudariku di Bali yang sakit, yang butuh pertolongan dari saya? Tidak mungkin kan saudara-saudariku dari Bali akan pergi mencari saya ke Australia. Tetapi jika kamu atau teman-temanmu atau orang Australia dan orang Eropa yang menginginkan pengobatan dari saya, mereka kan bisa datang ke Bali sambil liburan. Jadi terima kasih atas tawarannya, tapi maaf, saya tidak bisa meninggalkan Bali. Saya lahir di Bali, saya besar di Bali, dan saya mati di Bali. Setelah itu saya dipeluk sama dia. Dia berkata begini, ternyata masih ada orang seperti ini. Dia nangis, dia peluk saya. Saya dikasih uang lumayan waktu itu, tapi mau bagaimana, waktu itu jiwa saya masih menjadi penjudi ya, habisnya ya di judi. Jadi tetap
saya akan mengatakan jero balian hiler tidak akan pernah kemana-mana, dan kemanapun Tuhan mengarahkan saya akan ada di sana. Dan saya lahir di Bali, besar di Bali, ngayah di Bali, mati pun di Bali. Jadi semutan sami, saudara-saudaraku terkasih, tidak perlu berkecil hati. Saya terlahir untuk menjadi pelayan umat. Kenapa saya sekarang beli tanah di Sumber Kima, di desa saya? Itu pun terjadi begitu saja tanpa rencana. Saya tidak tahu saya punya tabungan berapa. Saya hanya nabung, tidak pernah ngecek. Dan pada saat itu tiba-tiba waktu saya galungan mau narik uang, saya lihat, loh, kok tabunganku ada segini. Dan tiba-tiba juga saat saya habis mengobati ponaan, saya pengen jalan-jalan, saya ketemu teman masa kecil. Dia nanya, Jero, kok jarang sekarang di sini? Ya, sekarang saya di Candidase. Saya bilang, mau kemana sekarang? Oh, saya mau cari tanah di sana, katanya ada tanah 10 juta. Mana ada tanah segitu di sini? Terus adalah salah satu teman saya ngomong, ini kemarin ada, dia perlu uang untuk nebus di bank gitu. Dia yang nanya kan sambil iseng, emangnya dia punya utang berapa? Segini. Dia cuma minta uang 50 juta, sisanya boleh dicicil. Itu aja sih awalnya ya. Awalnya begitu. Saya coba telusuri, saya coba cek posisi tanahnya, ternyata sangat luar biasa di pinggir jalan ya, di pinggir jalan, dan sesuai dengan apa yang saya impikan begitu. Saya mengimpikan tanahnya di pinggir jalan, aksesnya mudah dicari dan tidak ramai. Dan di sana cuma ada satu rumah yang menjadi tetangga gitu. Saya cari beliau, tiba-tiba beliau ngajak saya ke rumahnya dan deal gitu ya. Jadi saya anggap tanah itu adalah awal di mana saya menunjukkan diri kepada dunia bahwa Jero Balian Hiler sudah lepas dari judi, hanya fokus ngayah dan seperti janji ide Betara Susunan Titiang, beliau berkata, di saat kamu sudah fokus ngayah, apapun yang pernah kau miliki akan aku kembalikan. Karena apapun yang menjadi milikmu dulu, tidak ada yang hilang, semua ada di gedong. Beliau berkata begitu. Hanya disimpan. Dan suatu saat nanti, bisa kamu sudah mau fokus ngayah, maka hartamu akan dikembalikan dan anak kamu akan diberikan. Karena hukuman terberat saya adalah saya dinolkan sampai 7 kali. Istri saya keguguran. Istri pertama keguguran 3 kali, istri kedua keguguran sekali. Dan petunjuknya adalah, walaupun sebelum kamu mau melaksanakan tugas, sebanyak apapun istrimu hamil, sebanyak itu juga akan keguguran begitu. Jadi begitu teman-teman, tanah yang saya beli dan masih saya cicil sekarang ya, saya minta bantuan LPD Sumber Kima agar supaya adalah istilahnya tempat yang mana nantinya mungkin saya bikin ya sekedar kubu di sana ya. Jadi saat saya pulang kampung, saya benar-benar merasa pulang kampung gitu, tidak lagi tidur di rumah keluarga yang lain, tapi saya benar-benar pulang kampung, tidur di rumah saya sendiri begitu.
Dan saya juga mohon doa, mohon support saudara-saudariku terkasih. Seperti saya bilang terdahulu, saya ingin membuka pasraman dan uangnya itu melalui channel YouTube ini. Dan mudah-mudahan juga Tuhan memberikan jalan agar supaya saya bisa membuka pasraman atau tempat pengobatan yang posisinya di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah Bali. Jadi bisa diakses oleh semua umat yang butuh dan meyakini ingin berobat ke tempat yang dan atau ingin meminta tuntunan. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Jero Balan Hilar mengucapkan suksma, terima kasih banyak atas support dan doanya selama ini, dan yang sudah mensupport juga channel saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Rahayu Rahayu Rahayu.